Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas pengganti UTS pengembangan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Berta Afrika, sarjana pendidikan MPD dengan materi jarak, waktu, dan kecepatan. Ini kita ambil dari kelas 5 SD. Sebelumnya, untuk memasuki materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Dela Filatul Aulia. Saya Aditya Fitrahmawati. Saya Ahmad Fitrahmawati. Oke, baik anak-anak di sini. Jadi, Ibu akan menjelaskan tentang materi kita pada hari ini, yaitu jarak, waktu, dan kecepatan. Di sini, Ibu akan menjelaskan tentang jarak terlebih dahulu. Yang sebelumnya anak-anak nggak tahu belum apa itu jarak? Nah, jadi jarak ini adalah ruang atau panjangnya satu benda dengan benda lainnya, seberapa jauh suatu benda dengan benda lainnya. Contohnya bisa kita ambil seperti panjang dari mobil hingga rumah disebut jarak. Jarak dapat diukur dengan satuan meter, sentimeter, kilometer, dan lain-lain. Seperti juga seberapa jauhnya jarak anak-anak itu dari rumah ke sekolah. Oke. Di sini ada rumus menghitung jarak, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi J jadi di sini ada contoh soal sebuah jarak. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam selama 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil dalam perjalanan tersebut? Di sini kita cari rumusnya terlebih dahulu. Jarak itu ada jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Berapakah kecepatan mobil bergerak? Itu 60 km per jam. Jarak sama dengan 60 km per jam. Lalu berapakah sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata itu ditempuh selama berapa jam? Yaitu waktunya ada 2 jam. Jadi jarak sama dengan 60 dikali 2 berapa? 120, Bu. Ya, 120. Salah.
Waktu. Kecepatannya yaitu 60 km per jam dikali 2 jam. Hasilnya 120 km. Baik, itu tadi contoh soal beserta jawaban yang sudah Ibu berikan pada materi jarak. Selanjutnya nanti kita akan bahas materi lagi, yaitu tentang waktu yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Di sini Ibu akan melanjutkan pemaparan materi tentang waktu. Sebelumnya Ibu mau nanya, anak-anak sudah tahu waktu itu apa? Belum, Bu. Waktu itu jam. Iya tah? Iya kok. Oke, baik. Ibu akan membacakan pengertian dari waktu. Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berlangsung. Nah, seberapa lama suatu kejadian dengan kejadian yang lain berlangsung. Dalam matematika, waktu sering dikaitkan dengan yang pertama ada pengukuran. Waktu dapat diukur menggunakan satuan-satuan tertentu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, atau tahun. Dan yang kedua, perbandingan. Kita bisa membandingkan durasi waktu antara dua kejadian atau lebih. Contohnya, perjalanan dari rumah ke sekolah memakan waktu 30 menit, lebih lama dari biasanya. Yang ketiga ada operasi hitung. Waktu dapat dioperasikan menggunakan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Contohnya, jika sebuah film berdurasi 2 jam 15 menit, berapa menit total durasi film tersebut? Yang keempat ada grafik. Waktu sering digunakan sebagai sumbu horizontal dalam grafik untuk menunjukkan perubahan suatu besaran terhadap waktu. Contoh grafik pertumbuhan tanaman. Konsep penting terkait waktu. Yang pertama ada satuan waktu. Penting untuk memahami konversi antara berbagai satuan waktu. Contohnya, yang pertama tadi ada konsep penting terkait waktu. Yang pertama satuan waktu. Contoh dari satuan waktu adalah misal 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 hari sama dengan 24 jam. Yang kedua ada waktu relatif. Waktu dapat dipandang secara relatif tergantung pada kerangka acuan. Yang ketiga zona waktu. Waktu di berbagai tempat di dunia dapat berbeda karena perbedaan zona waktu. Yang keempat ada kalender. Kalender digunakan untuk mengatur dan mencatat waktu dalam jangka waktu yang panjang. Baik, kita akan ke contoh soal. Sebelum ke contoh soal, mari kita pelajari rumus dari waktu. Rumus dari waktu adalah
Di sini ada contoh soal. Seorang pengendara sepeda melaju dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Jika pengendara tersebut melintasi jarak sejauh 40 km, berapa waktu yang dibutuhkan? Diketahui J atau jaraknya sama dengan 40 km. Sedangkan K atau kecepatan adalah 20 km per jam. Nah, yang ditanya W atau waktu. Jawabannya kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Rumus waktu adalah W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan jaraknya 40 km dibagi dengan kecepatan. Kecepatannya adalah 20 km per jam. Jadi 40 dibagi 20 berapa anak-anak? 10. 3. Salah. Ayo berapa? 3. Berapa ya, Bu? 40 dibagi 20. 2. 20. Ya, benar sekali jawabannya 40 km dibagi 20 km per jam. Jawabannya adalah 2. 10, Bu. 2 karena 0 dibagi 0 itu habis. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oh iya, Ding. Jadi 40 km dibagi 20 km per jam adalah 2 jam. Iya, Ding. Nah, jadi pertanyaan dari seorang pengendara sepeda melaju dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Jika pengendara tersebut melintasi jarak sejauh 40 km, berapa waktu yang dibutuhkan? Jadi jawabannya berapa anak-anak? 2. 2 jam. 2 jam. Baik, itu yang dapat Ibu sampaikan. Materi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman Ibu. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan materi tentang kecepatan. Di sini ada yang tahu apa itu kecepatan? Enggak, Bu. Belum. Seberapa ngebut orang itu? Kan cepet banget, Re. Ya, kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dan waktu tempuhnya. Kecepatan menunjukkan seberapa cepat suatu benda berpindah tempat pada selang waktu tertentu. Konsep dasar kecepatan itu besaran faktor. Kecepatan merupakan besaran faktor, artinya memiliki nilai besar dan arah nilai menunjukkan seberapa cepat suatu benda bergerak, sedangkan arah menunjukkan kemana benda tersebut bergerak. Satuan 1
juga sering digunakan terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu contoh kecepatan dalam kehidupan sehari-hari? Naik motor ngebut Ibu. Terus ya benar itu motor, lari ya. Gue sepeda? Benar. Itu sama aja seperti kendaraan ya. Terus kita manusia juga bergerak dengan kecepatan, mulai dari berjalan, santai hingga berlari tadi ya. Ya. Benda yang jatuh, semua benda yang jatuh ke bumi mengalami percepatan. Artinya kecepatannya terus bertambah hingga mencapai jatuh. Di sini ada contoh soal, tapi kita akan membahas rumusnya terlebih dahulu. Rumus kecepatan itu ada kecepatan sama dengan jarak per waktu. Contoh soalnya, Ketut Susilo berlari sejauh 50 meter dalam waktu 2 menit. Berapa kecepatan rata-rata Ketut Susilo saat berlari? Ibu, kalau itu namanya Ketut, Bu. Ya jarang larian, Bu. Iya. Contohnya tadi diketahui jaraknya 500 meter. Terus waktunya 2 menit. Ditanya kecepatan rata-rata. Jawab. Rumusnya tadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan nggak kelihatan Ibu. Sama dengan, kelihatan ya? Enggak. Jaraknya berapa ini? Nggak tahu? 500. Ya, 500 meter. Benar. 500 meter. Terus waktunya berapa? 2. Ya, 2 menit. Nggak dapat permen, Bu. Apa? Nggak dapat permen. Permennya beli sendiri. Terus ini dibagi 500 bagi 2. Ada yang tahu? 4. 300? 2. Ayo, hampir mendekati loh itu. 25. Kamu tahu nggak berapa? 25 paling. 25, Bu, katanya. 25. Itu kalau 50 bagi 2. Kalau 500 itu berarti 250 menit meter per menit. Jadi dari soal itu berapa jawabannya? 250 meter per menit. Ya, 250 meter per Menit. Baik, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Baiklah, itu tadi penjelasan pemaparan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.